Halo, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Yuk, simak videonya. Pasar adalah sarana bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak, sehingga terjadi interaksi untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Peran pasar. 1. Peranan pasar bagi produsen, yaitu membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan dapat pula digunakan sebagai tempat untuk mempromosikan atau memperkenalkan barang dan jasa hasil produksi. 2. Peranan pasar bagi konsumen, itu konsumen mudah untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. 3. Peranan pasar bagi pembangunan, adalah menunjang kelancaran pembangunan yang sedang berlangsung, juga berperan membantu menyediakan segala macam barang dan jasa yang bermanfaat bagi pembangunan. 4. Peranan pasar bagi sumber daya manusia. Kegiatan perdagangan di suatu pasar membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit. Semakin luas suatu pasar, semakin besar tenaga kerja yang dibutuhkan. Macam-macam pasar. 1. Jenis pasar. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan kebutuhan pokok seperti pasar ikan, buah, sayur, beras, dan lain-lain. Pasar barang produksi yaitu pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti pasar tenaga kerja, pasar modal, pasar bibit tanaman, dan pasar mesin-mesin produksi. 2. Wujud pasar. Pasar konkret. Pasar konkret adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung. Misalnya ada los-los, toko-toko, dan lain-lain. Pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung, biasanya dapat melalui media internet dan pemesanan telepon. 3. Barang yang dijual. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, jasa, dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kuh-kuh dan barang-barang lainnya. 4. Jenis pasar menurut waktu. Pasar harian adalah pasar yang kegiatannya dilakukan setiap hari dan menjual barang kebutuhan pokok, contoh, pasar induk. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan seminggu sekali, contoh, pasar hewan yang buka seminggu sekali. Pasar bulanan adalah pasar yang dilakukan sebulan sekali, contoh, pasar di kawasan industri yang buka saat karyawan pabrik gajian. Pasar tahunan adalah pasar yang diadakan setahun sekali, contoh PEEJ, dan pasar malam Sekatenan di Solo. 5. Tempat. Ada juga pasar yang diberikan menurut nama tempat atau daerah tempat. Contohnya, di Jakarta ada Pasar Cikini, Pasar Kramat Jati, dan Pasar Jatinegara. Nama pasar tersebut diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu sendiri. 6. Pasar berdasarkan luas jaringan distribusi. Pasar lokal artinya pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat saja, misalnya adalah pasar tradisional di suatu daerah. Pasar regional adalah pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas, contohnya adalah Pasar Klewer di Surakarta. Pasar nasional yaitu pasar yang barang-barang dagangannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu negara, misalnya Pasar Tanah Abang di Jakarta. Pasar internasional adalah pasar yang lingkup pemasarannya mencakup seluruh kawasan dunia, contohnya Pasar Tembakau di Bremen, Jerman. Pasar persaingan sempurna, yaitu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi pasar persaingan sempurna menggambarkan suatu harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Dari kata lain, harga yang terbentuk adalah cerminan keinginan konsumen dan produsen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, terdapat banyak pembeli, tetapi mereka tidak mampu memengaruhi harga. Pada pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual. Barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar persaingan sempurna. Setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Salah satu peran yang tepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mensejahterakan sekaligus, sebab di dalam sistem pasar tersebut,
Permintaan dan penawaran akan berjalan secara seimbang dan didasari dengan hubungan batin yang cukup kuat antara produsen dan konsumen. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikan. Nihil persaingan di dalam pasar karena produk yang dijual serupa. Penjual tidak harus memasang iklan untuk promosi barang dagangan. Harga ditentukan pada transaksi tawar-menawar antara pelaku penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli dapat bertindak bebas dalam semua transaksi. Kekurangan. Tidak adanya dana untuk perubahan produk sebagai inovasi. Pembeli mengalami kesulitan memilih barang atau jasa karena produk yang dijual jenis dan kualitasnya sama. Pekerja cenderung mendapat upah atau gaji rendah. Seringkali ada ketidakseimbangan distribusi pendapatan. Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja atau pasar yang penjualnya hanya ada satu dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai pengganti. Ciri-ciri pasar monopoli. Pasar monopoli terdapat satu penjual. Tidak mempunyai barang pengganti yang serupa. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Promosi iklan kurang diperlukan. Penyebab timbulnya pasar monopoli. Pasar monopoli juga dapat terpicu karena perusahaan terkait memiliki lisensi yang memungkinkan dirinya untuk menjadi pemasok satu-satunya di pasaran. Peran pemerintah dalam pasar monopoli. 1. Mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. 2. Pemberian izin kepada perusahaan baru. 3. Menambah penawaran barang dalam negeri dengan jalan impor. 4. Menetapkan harga eceran tertinggi HET. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Kebaikan. 1. Memiliki keuntungan lebih. 2. Dapat menurunkan biaya produksi. 3. Terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. 4. Tingkat efisiensi dan inovasi yang tinggi. Keburukan. 1. Menciptakan ketidakadilan. 2. Adanya unsur eksploitasi faktor-faktor terhadap produksi. 3. Boros dalam sumber daya ekonomi. Pasar oligopoli adalah sistem perdagangan yang hanya tersedia sedikit produsen saja, sedangkan konsumennya berjumlah banyak. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Hanya terdapat beberapa perusahaan. 2. Produk bisa homogen atau terdiferensiasi. 3. Hambatan masuk tinggi. 4. Perlu iklan kuat. 5. Saling ketergantungan. Pasar persaingan monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas yang berbeda-beda, hanya menawarkan satu jenis produk, namun kualitas, bentuk, dan ukuran produk berbeda. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Diferensiasi produk. Persaingan produsen tidak berdasar pada harga. Kebebasan produsen baru untuk keluar dan masuk pasar. Perkembangan teknologi dan inovasi. Sekian pembahasan dari video ini. Sampai jumpa lagi.